Pada hari ini kami mau belajar. Berkatilah kami agar kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Berkatilah kami supaya kami bisa menjadi anak yang pintar. Haleluya, amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh hadir bersama dalam pembelajaran hari ini. Kita mulai dari baptisan dulu, kita bahas sedikit aja ya, karena kalian kan sudah baca juga. Sebentar, Ibu tanya dulu. Di gereja Valentino udah dibaptis belum? Ya, Bu. Baptisannya apa? Percik atau di selam? Percik. Waktu kecil ya? Oh, berarti Ya, di Bu. sini sama semua nih. Baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Kenapa disebut baptisan sebagai tanda milik Kristus? Nah, ini Ibu harap kalian buka dulu deh. Coba dibuka Matius. Kita ambil dulu Alkitabnya, ini harus tahu. Kita lihat kenapa baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Siapa dulu yang mengawalinya? Matius 3 ayat 13. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Yesus biarlah menjawab, hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan selalu kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baptisan dari bahasa Yunani yaitu baptizo. Kalian bisa lihat di buku kita itu, buku PDF kita ini. Ya, baptizo berarti menyelamkan atau mencelupkan. Dalam Injil Markus 7 ayat 4, dalam Lukas 11 ayat 38, tampak itu merupakan adat istiadat mengenai membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Adat istiadat kebiasaan ini berkaitan dengan makna baptisan sebagai pembasuhan membersihkan diri ya. Jadi, nah kemudian dalam Roma 6 ayat 1 sampai 6 Rasul Paulus juga memberikan penekanan tentang arti baptisan. Nanti kita masuk ke situ. Coba Ibu lihat lagi di sini di Yohanes. Nih. Kelihatan ya. Jadi Yesus datang kepada Yohanes. Yohanesnya itu Yesus kenapa harus dibaptis? Yesus menggenapi apa yang dikatakan Tuhan. Makanya si Yohanes kan tadinya nggak mau kan. Dia bilang, aku nggak berkenan. Maksudnya saya ini harusnya yang dibaptis sama engkau. Nah, dalam bahasa sehari-harinya seperti itu kan. Jadi Yohanes itu dia nggak mau nggak mau membaptiskan Yesus. Nggak maunya bukan arti dia nggak mau gimana, tapi dia merasa nggak layak gitu karena dia tahu itu Mesias Tuhan. Jadi dia merasa dialah yang harus datang kepada Yesus. Tetapi kenapa Yesus yang datang kepada ini di tanda merah ya? Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tuh Yesus sendiri bilang kalau dia juga menggenapi kehendak Allah. Ya, keren banget ya. Yesus sendiri dengan rendah hati menggenapi kehendak Allah, dia yang memberi diri untuk dibaptis. Apa yang Yesus lakukan? Coba lihat Yesus di ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Coba kita lihat lagi di buku tadi. Ya. Jadi Yesus, sekarang Ibu tanya, apa yang dilakukan Yesus dengan baptisannya?
Ditenggelamkan apa dipercik? Ditenggelamkan atau dipercik? Anak-anak, coba kalian Ditenggelamkan, Bu. iya ya, coba kalian lihat di ayat ke-16. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Berarti Yesus dibaptisnya dimasukkan ke dalam air, ya kan? Ya. Jadi pada waktu itu Yesus dimasukkan ke dalam air. Ya. Kemudian dia keluar setelah dibaptis, masuk dalam air, ditenggelamkan, kemudian keluar. Kenapa? Yesus mengikuti kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu. Ya, kembali ke di sini baptiso diambil dari kata menyelamkan atau mencelupkan. Itu apa? Diambil dari kebiasaan adat Yahudi yang berarti membasuh anggota tubuh dengan air sebagai simbol pembersihan diri. Nah, kenapa simbol baptisan itu seperti itu? Kita lihat ini makna pembaptisan oleh Rasul Paulus dalam Roma 6 ayat 1 sampai 6. Ibu bacakan. Ya, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat berhidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan karena dalam kematiannya. Dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Jadi baptisan yang ditekankan dalam Kisah Rasul Paulus ini, dalam Kisah Rasul oleh Rasul Paulus. Jadi yang menulis ini adalah Rasul Paulus. Kitab Roma ini yang menulis Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk memberikan pengertian tentang arti baptisan. Ya, bahwa kita itu setelah kita baptis, kita ditenggelamkan kan, dibaptis itu ditenggelamkan supaya dibasuh dosanya, hidup lamanya hilang gitu, mati bersama kematian Yesus. Ya, kita menerima hidup yang baru bersama Tuhan. Ya, berjalan bersama Tuhan Yesus yang kita terima sebagai Tuhan dan juru selamat melalui kematian Yesus. Ya, jadi kayaknya susah-susah gampang memahami tentang peristiwa ini ya. Ya enggak? Kalau seandainya kita nggak punya Roh Kudus dalam hati kita nggak akan mungkin bisa mengerti. Seperti orang di luar sana, mungkin tidak mengerti maksudnya ini. Tetapi mintalah Roh Tuhan untuk memberikan kita hikmat dan pengertian apa maksud dari perkataan Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa dengan dibaptis itu tadi ya, telah dibaptis dalam kematiannya. Ya, kalau Rasul Paulus menekankan kita dibaptis itu kita dibaptis oleh kematiannya, jadi dosa kita mati gitu, diampuni. Ya, kita hidup dalam hidup yang baru ketika kita menerima baptisan. Nah, tetapi Rasul Paulus kan mengajarkan bahwa baptisan itu merupakan tanda pertobatan, ya. Manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru dalam Kristus, sebagaimana Kristus telah mati untuk menebus dosa kita, baptisan itu merupakan tanda pertobatan, ya kan? Ya, jadi kalau misalnya ditanya arti baptisan, ya, arti baptisan itu bukan berarti kenapa Yesus juga dibaptis, ya kan? Kalian bertanya nggak, kok Yesus dibaptis? Apakah di sini arti baptisan menurut, ya, coba kalian lihat. Di sini menurut Rasul Paulus, baptisan itu merupakan tanda pertobatan. Apakah Yesus juga bertobat? Apakah Yesus berdosa, Bu? Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Iya.
Yesus dibaptis bukan artinya Yesus mau meninggalkan hidup lamanya. Meninggalkan maksudnya diampuni dosanya, karena Yesus adalah Tuhan, bukan manusia berdosa. Nah, Yesus dibaptis itu tadi, dia menggenapkan kehendak Tuhan supaya Yesus pun yang tidak berdosa, dia mengambil baptisan sebelum dia memulai pelayanannya. Jadi meninggalkan manusia lamanya Yesus itu bukan manusia lama dalam arti Yesus berdosa ya, tetapi manusia lama karena Yesus mau melangkah untuk memulai perjalanan pelayanannya. Ya, jadi ketika Yesus dewasa, dia mulai pelayanannya. Waktu kecil sampai dia umur segitu kan Yesus ikut ibunya ya kan. Nah, dia mengambil baptisan bersama baptisan Yohanes itu, melangkah sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Nah, di sini kalau kita mengambil baptisan, kita menyerahkan hidup lama kita dan memulai dengan hidup baru. Bu, tapi saya dibaptisnya waktu kecil. Gimana, Bu? Coba Ibu tanya di gereja kalian selain baptisan kecil ada baptisan apa lagi? Baptisan imamat bukan, Bu? Kan. Nah, waktu kalian dibaptisnya waktu kecil. Kan belum ada melangkah gimana ya? Baptisan itu kan kita menyerahkan diri, kita bertobat, ya kan? Kita mau meninggalkan manusia lama, hidup dalam manusia baru. Tadi kata Rasul Paulus kan begitu kan? Ya. Rasul Paulus tadi kan menekankan arti baptisan itu kita meninggalkan manusia lama, hidup dalam manusia baru. Jadi, baptisan itu hanya sebagai tanda pertobatan. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kalian, yang masuk surga itu yang baptis kecil atau yang belum dibaptis? Misalnya, hari ini Tuhan panggil kita semua. Nah, tapi ada salah satu teman kita yang belum dibaptis. Tetapi dia sudah percaya Yesus. Dia juga menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya pribadi. Cuman karena dia belum ngambil baptisan, nah menurut kalian ketika kita mati bareng-bareng nih semuanya ya kan, siapa yang masuk surga, yang udah dibaptis atau yang belum dibaptis? Yang belum, Bu. Yang belum. Apa alasannya, Kevin? Karena dia telah percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan seperti juru selamat pribadinya. Karena yang belum dibaptis tetap percaya pada Tuhan. Kata aku sih yang udah dibaptis, Ibu. Kenapa, Niko, menurutmu? Kenapa harus yang sudah dibaptis yang masuk surga? Terus bagaimana dengan temanmu yang tadi belum dibaptis? Nah, baptisan termasuk menjadi kunci buat pintu surga, Bu. Karena baptisan itu untuk menyertakan seseorang ke dalam kerajaan surga. Oke. Ya. Nah, coba kalian lihat lagi tadi. Tadi di sini di buku juga udah dijelasin apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Jadi udah dibaca sama kita tadi. Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan merupakan tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Artinya, nih di sini ya kan? Lihat nggak? Bahwa Kristus telah mati. Baptisan itu sebuah tanda. Gini loh, tanda ketika kalian mau memutuskan hidup baru di dalam Kristus. Nih. Jadi sebuah tanda doang nih, kayak misalnya nih, kamu udah dewasa kan? Pasti dapat KTP. Ya kan? KTP warga negara Indonesia bagi kalian yang sudah berusia 17 tahun. Nah, begitu juga sebagai tapi kalau misalnya ditanya, kalau sekarang nih, kalian kan belum punya KTP. Kalau ditanya kamu warga negara mana? Kalau ditanya, kalau kamu lagi jalan-jalan nih, ternyata jalan-jalan ke luar negeri, kamu ditanya, kamu orang mana? Warga negara mana? Ditanya, jawabannya apa? Warga negara Indonesia bukan? Ya. Iya kan? Nah, tapi kamu belum punya KTP, tetap aja diakuinya sebagai warga negara Indonesia. Iya nggak? Tetapi untuk menunjukkan tandanya kamu warga negara Indonesia, kamu harus menunjukkan apa? KTP bukan? Nah, begitu halnya, hampir sama nih, seperti baptisan. Baptisan itu walaupun kamu belum dibaptis, tapi ketika kamu percaya dengan Yesus, sama halnya dengan WNI tadi ya,
karena kamu lahir di Indonesia, ya kan? Karena kamu lahir di Indonesia, maka kamu dinyatakan sebagai orang Indonesia karena kamu mengakui dirimu lahir di Indonesia. Ya nggak? Nah, tetapi untuk menyatakan ke semua orang, membuktikannya, kamu harus punya KTP. KTP yang tulisannya warga negara Indonesia. Ya kan? Nah, sekarang kamu ketika kamu menyatakan dirimu lahir baru di dalam Kristus, kamu terima Yesus, jadi kamu lahir baru di dalam Yesus, ya kan? Di hatimu ada Yesus, seperti materi kita kemarin tuh, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ya kan? Kamu sudah lahir baru, ada Yesusnya di dalam hidupmu. Nah, kalau sudah terima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita jadi warga negara mana? Warga kerajaan sorga. Paham nggak sampai situ? Kita ketika terima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita menjadi warga kerajaan sorga. Paham nggak? Nah, untuk menunjukkan kepada semua orang, sebagai tanda bahwa kita sudah terima Yesus, mau hidup baru di dalam Yesus Kristus, Niko perhatikan, jangan main background, ya. Tandanya nih, nanti nggak ngerti kalau ulangan. Tandanya kita terima Yesus, ya kan, kalau kita nih sudah menjadi Kristiani, menjadi umat Tuhan, ya kan, percaya Yesus, hidup baru, mau melangkah bersama Yesus. Nah, tandanya apa? Kita tunjukkan kepada gereja, kepada semua orang dengan dibaptis. Paham nggak? Jadi, baptisan itu merupakan tanda pertobatan, hanya sebuah tanda. Ya, tanda pembasuhan diri. Nah, jadi kalau ditanya tadi, jawabannya salah semua nih, anak-anak. Ya kan? Kalian bilang yang masuk surga cuman yang dibaptis. Nih, ada juga loh orang yang sudah dibaptis tapi bisa tidak masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Ada nggak yang tahu? Karena kelakuan hidupnya. Kenapa nih jawaban putus-putus tadi? Kelakuan hidupnya. Kelakuan hidupnya. Iya, karena bisa jadi. Coba yang lain jawabannya ada. Kenapa orang dibaptis bisa kehilangan kunci kerajaan surga, padahal dia udah dibaptis? Pindah agama. Ya, betul. Bisa juga. Ya, itu namanya pindah agama, itu artinya dia meninggalkan, ya, seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, ya kan, dia meninggalkan kuncinya, ya kan, dibuang kuncinya, dia pindah ke lain hati, ya nggak? Akhirnya dia kehilangan kunci dan tiket itu untuk ke kerajaan surga. Dia kehilangan labelnya sebagai warga kerajaan surga, walaupun dia sudah dibaptis. Ya, dia berkhianat untuk berpaling. Kita kan jalannya udah lurus nih, maksudnya jalannya mau ke kerajaan surga. Ya, nah bisa jadi, makanya nggak menjamin orang sudah dibaptis itu bisa masuk surga pada akhirnya. Makanya ini kan perjuangan kita. Kita berjuang untuk mengakhiri perlombaan ini dengan perlombaan yang terbaik. Maksudnya kita menang gitu. Ya kan, kunci kerajaan surga itu benar-benar kita masuk ke sana. Karena apa? Walaupun kita udah percaya Yesus, kita ngaku nih, saya percaya Yesus kok, udah terima Yesus. Tapi pada saat akhirnya, ketika di akhir hidupmu, kamu malah menjual imanmu kepada yang lain gara-gara harta, mungkin karena cinta, meninggalkannya kayak Valentino tadi bilang, meninggalkan karena ngikut si ini ya demi cinta. Bisa jadi itu kehilangan kunci kerajaan surganya, nggak jadi warga kerajaan surga lagi. Paham nggak di sini? Banyak macam denominasi gereja. Ada yang mempercayai dengan dipercik baptisannya, ada juga yang diselam. Jadi kalian nggak perlu bingung tuh, suatu hari kalau kalian diperhadapkan tuh, kalau teman saya diselamkan ke dalam air. Nah, karena itu sebuah doktrin. Doktrin itu berarti ajaran gereja yang mengajarkan, oh, kami percaya bahwa baptisan itu harus diselamkan, ngikutin apa yang diajarkan oleh Yesus. Ada yang begini, ada juga yang ngikutin seperti yang Yesus lakukan nih. Yesus diselamkan di dalam air, itu dicelupkan sampai benar-benar masuk ke dalam air.
Ya. Nah, ada yang mengikuti dengan cara ini, semua ditenggelamkan ke dalam di kolam, biasanya pakai kolam renang di sungai, ya, dimasukin ke dalam atau di danau, ya, yang penting dia diselamkan semua seluruh badannya. Jadi semua tenggelam gitu ya, dari rambut sampai ujung kaki itu penuh dimasukkan ke dalam air baru keluar lagi. Ya, jadi didoakannya seperti itu, dalam nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus dibaptisnya kan, dimasukin dalam air. Nah, tapi kalau yang kalian ini yang paling banyak di sini kan melakukan baptisan seperti yang dipercik ini. Mungkin waktu bayi masih merah, ada juga yang masih anak-anak ketika 1-2 tahun gitu di gerejanya ya. Nah, ini nggak masalah. Jangan dipermasalahkan. Mungkin di luar sana banyak mempermasalahkan soal baptisan. Ya. Tidak boleh mempermasalahkan ketika temanmu ada yang dipercik, ketika temanmu ada yang diselam. Karena ingat, makna baptisan tadi apa? Sebuah tanda Pertobatan. Iya, betul ya. Baptisan tadi hanya sebuah tanda pertobatan ketika kita mau melangkah lebih dalam di dalam Tuhan, ketika kita melangkah mau hidup baru. Nah, baptisan hanya sebagai tanda pertobatan. Oke, udah paham ya sampai sini? Cara baptisan itu kan berarti ada 2, percik dengan selam. Ya, ini menjadi nih di sini. Coba kalian baca di bagian C itu ya. Sejak beberapa waktu yang lalu banyak terjadi perdebatan mengenai cara baptisan mana yang lebih alkitabiah. Memang yang alkitabiah itu caranya seperti yang Yesus lakukan karena ada di Alkitab, ya enggak? Namun Alkitab tidak memberikan penekanan cara baptisan tertentu, tapi di Alkitab sendiri nggak ada tulisannya harus dibaptisnya yang benar seperti ini, yang benar seperti ini, nggak ada. Tetapi memang Yesus ajarkan baptisan yang Yesus lakukan seperti yang siapa? Yohanes, ikut baptisan Yohanes Yesusnya, karena pada waktu itu memang Yesus berada di sana. Sebuah tradisi di zaman dulu itu karena ceritanya itu karena banyak sekali waktu itu yang bertobat, akhirnya cuma dipercik air saja, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan bahwa ya turun-temurun, akhirnya cuma dipercikan air saja sebagai sebuah tanda, karena mereka diyakini bahwa oleh Rasul Paulus tadi, baptisan itu hanya sebagai tanda. Jadi orang menerima Yesus, meninggalkan manusia lamanya, dan baptisannya hanya sebuah tanda aja, jadi hanya sebuah simbol dibasuh dengan air.